wabarakatuh. Saya Ibu Salmi Supriyatin, guru sosiologi yang ngajar di kelas 12 IPS 1 dan 5. Saya ngajar di SMA 6 Cimahi. Pada saat ini akan membawakan materi tentang perubahan sosial yang meliputi 1. Definisi perubahan sosial menurut para ahli. 2. Dampak perubahan sosial. Baik, yang pertama definisi perubahan sosial. Menurut para ahli, diantaranya ada menurut Kingsley David dan 2 menurut Selo Sumarjan. Sebetulnya definisi perubahan sosial menurut para ahli itu banyak sekali, tetapi saya hanya mengambil 2 definisi perubahan sosial, yaitu menurut Kingsley David dan menurut Selo Sumarjan. Baik, yang pertama, pengertian perubahan sosial menurut Kingsley David mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Seperti apa sih struktur dan fungsi masyarakat? Struktur dan fungsi masyarakat diantaranya ada berbagai lembaga sosial dan fungsi-fungsi masyarakat. Yang kedua, definisi perubahan sosial yang saya ambil menurut Selo Sumarjan yang merupakan ahli sosiologi dari Indonesia. Apa sih pengertian perubahan sosial menurut Pak Selo Sumarjan ini? Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan pada masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk mempengaruhi nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Meliputi apa sih lembaga kemasyarakatan? Lembaga kemasyarakatan yang ada di masyarakat yaitu yang pertama, lembaga sosial keluarga. Yang kedua, lembaga ekonomi. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, lembaga agama. Yang kelima, lembaga sistem pemerintahan atau lembaga politik. Serta apa sih yang ada di masyarakat? Nilai-nilai kehidupan yang mengatur masyarakat. Itulah pengertian perubahan sosial menurut Pak Selo Sumarjan. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan sosial ada 2 faktor besar. Yang pertama, faktor internal yang merupakan sumber perubahan sosial yang terjadi dari dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu perubahan sosial yang bersumber dari luar masyarakat. Baik, kita jelaskan faktor internal dari masyarakat itu meliputi apa saja sih? Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Seperti Pulau Jawa termasuk wilayah yang paling padat penduduknya. Sedangkan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua itu penduduknya sedikit. Kenapa? Karena mereka banyak bermigrasi, berpindah dari pulau mereka ke Pulau Jawa. Kenapa mereka pindah ke Pulau Jawa? Banyak berbagai alasan atau faktornya. Di antaranya karena pendidikan, mereka sekolah memilih di Pulau Jawa karena banyak fasilitas. Yang kedua, pekerjaan. Di Pulau Jawa banyak proyek-proyek atau industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan di pulau-pulau mereka tidak sebanyak di Pulau Jawa.
Itu diantaranya. Yang kedua, faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadinya pertentangan atau konflik. Contoh, konflik antar suku yang terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dengan suku Madura. Kenapa terjadi konflik? Di antaranya karena adanya kecemburuan masyarakat di sana. Sebab banyak pendatang dari Pulau Madura itu secara ekonomi mereka berhasil. Itu contohnya. Dan yang ketiga adalah yang menyebabkan faktor internal perubahan sosial di masyarakat, yaitu adanya inovasi. Apa inovasi? Inovasi adalah penemuan-penemuan teknologi yang bersumber dari dalam masyarakat. Apa sih contohnya teknologi dari inovasi yang bersumber dari masyarakat? Contohnya seperti sekarang, banyak teknologi berupa aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat cendekia mereka membuat aplikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contoh nyata, ada ojek online. Ojek online ini sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa sangat dibutuhkan? Kan ada angkutan umum lainnya. Itu karena aplikasi ada kelebihan-kelebihan tertentu, misalnya mudah dipesan, harganya pasti, tidak ada nego-nego harga. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengukur keuangannya. Kalau saya mau naik ini, uangnya harus segini. Itu diantaranya. Dan kedua, kecepatan. Karena mengantarkan hanya pesanan dia, jadi hanya fokus mobil itu atau kendaraan itu bergerak untuk memenuhi kebutuhan pemesan. Tidak ada nangkring-nangkring dulu di pinggir jalan untuk cari muatan yang lain. Itu contohnya, sehingga aplikasi ojol ini sekarang menjadi kebutuhan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang masyarakat sudah 2 tahun dilanda pandemi, dilarang keluar atau dibatasi kalau keluar. Gimana mau belanja? Nah, ada kebutuhan mendesak ini, dibuatlah aplikasi-aplikasi toko online. Nah, sekarang toko online sudah banyak. Kita mau memilih belanja di mana, tergantung kita. Dan banyak sekali pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu contoh inovasi-inovasi yang tumbuh berdasarkan kebutuhan di dalam masyarakat. Nah, itu tadi faktor internal perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua, ada faktor eksternal atau faktor dari luar masyarakat. Apa saja sih faktor eksternal itu? Ada 3 hal. Yang pertama, adanya bencana alam atau perubahan lingkungan fisik, seperti sekarang di Cianjur terjadi gempa bumi, sehingga menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Pertolongan apa? Berupa fisik dan psikis. Fisik, bantuan berupa makanan, sandang, pangan, dan pakaian. Siapa lagi yang mau menolong kalau bukan kita? Nah, adanya bencana ini menimbulkan perubahan. Sebab mau tidak mau mereka harus menata hidupnya kembali. Yang punya rumah hancur rumahnya, mereka harus membangun lagi rumah. Dari mana uangnya? Pekerjaan pun nggak ada, harta pun hilang. Nah, itu perlu bantuan dari masyarakat. Karenanya perlu sekali simpati dan empati dari masyarakat lain yang tidak kena musibah. Nah, disinilah terjadi ikatan sosial. Kita yang sedang punya kelapangan rezeki diharapkan untuk memberikan uluran tangan membantu mereka yang sedang kena bencana alam itu.
Itu contoh perubahan dari luar masyarakat. Yang kedua, adanya pengaruh budaya dari luar masyarakat. Contohnya, sekarang generasi Z lagi gandrung dengan yang serba Korea. Contohnya makanan-makanan Korea atau hiburan-hiburan Korea, film-film Korea, lagu-lagu Korea. Mereka sedang demam K-pop dari Korea. Nah, itu contoh mengubah sikap perilaku generasi Z sekarang karena faktor budaya Korea yang dibawa ke Indonesia. Yang ketiga, adanya peperangan. Jelas sekali peperangan ini mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Kenapa? Karena dengan peperangan terjadi kekacauan interaksi sosial. Mereka diburu dengan ketakutan, mereka juga diburu dengan berbagai trauma-trauma dari akibat perang tersebut, dan mereka pun banyak kehilangan anggota keluarganya yang meninggal, bahkan mereka pun kehilangan sebagian anggota badannya. Ada yang karena ranjau, kena bom, ada yang kehilangan kakinya, tangannya, dan sebagainya. Dan ini akan menimbulkan perubahan-perubahan perilaku di masyarakat. Itulah penjelasan tentang perubahan-perubahan sosial serta faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.